Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kewajiban Dakwah Secara Bijaksana. Yang pertama, latar belakang dakwah merupakan tombak utama dalam misi penyampaian ajaran agama Islam. Tujuan diutusnya Nabi dan Rasul tidak lain untuk menyebarkan ajaran Islam kepada manusia. Sejak diutusnya Nabi pertama Adam hingga diutusnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Gerakan dakwah terus dilakukan secara masif dan misi penyampaian ajaran agama Islam. Kata dakwah diungkapkan Allah dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Di antara kata-kata tersebut adalah tablik, nasihat, tarbiyah, tafsir, tanzir, dan kata-kata lain yang perlu diteliti dengan seksama. Beragamnya kata-kata semakna dakwah dalam Al-Quran dapat dipahami dengan beberapa makna, diantaranya pertama bahwa Al-Quran memiliki vocabulary atau mufrodat yang demikian kaya sehingga penggunaan katanya lebih beragam. Kedua, kata dalam implementasinya dakwah dapat dilihat dari multi sudut pandang sehingga harus menggunakan kata-kata yang lebih sesuai dengan kondisi manusia yang dihadapi. Di sisi lain, Al-Quran sendiri telah memberikan konsep dan metode dalam berdakwah agar proses dakwah dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dakwah? Yang kedua, bagaimana metode dalam berdakwah secara bijaksana? Yang ketiga, bagaimana tafsiran Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban dakwah dan secara bijaksana. Kemudian memasuki bab pembahasan, yakni pengertian dakwah akan disampaikan oleh Devi. Selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'ah yang bermakna memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, dan hidangan. Dakwah secara terminologi ialah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan baik dan benar, diiringi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat makna di balik kewajiban melaksanakan dakwah ialah sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan dan keagungan kepada umat Islam karena diberikan tugas yang setara dengan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Rasul-Rasulnya yang lain dalam menyampaikan dakwah. Pernyataan bahwa Islam sebagai agama dakwah tidak hanya melalui Al-Quran, akan tetapi juga menurut para ahli. Adanya perintah dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pemilik dan pembawa risalah untuk menyampaikan Islam di kalangan umat manusia. Dengan dasar itu pula, maka Islam dikatakan sebagai agama dakwah, karena semua umatnya diwajibkan menyampaikan risalah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, yaitu metode berdakwah secara bijaksana yang akan dibacakan oleh Ara. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode berdakwah secara bijaksana. Yang pertama yakni menyampaikan dakwah dengan hikmah atau dengan bijaksana, yakni berdialog dengan kata-kata yang bijak sesuai dengan situasi di masyarakat atau tingkat kepandaian mereka. Kemudian yang kedua yaitu terhadap kaum awam. Diperintahkan untuk menerapkan mauidhah. Nah, mauidhah ini menyampaikan dakwah dengan cara yang baik dan juga tidak terburu-buru sehingga masyarakat dapat menerima penyampaiannya dengan baik pula. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Biasanya metode ini digunakan untuk
digunakan kepada ahlul kitab. Selanjutnya, penafsiran Quran Surat An-Nahl 125 tentang kewajiban dakwah secara bijaksana. Yang pertama ada tafsir Fidilail Quran, yakni menyampaikan dakwah dengan tidak memberatkan, tidak terburu-buru, menyelesaikan situasi dengan masyarakat. Dakwah hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana dan memberi perhatian yang teliti terhadap keadaan-keadaan dan suasana-suasana yang melingkungi orang-orang yang hendak disampaikan dakwah itu kepada mereka. Juga memberi perhatian yang teliti terhadap kata dakwah setiap kali disampaikan kepada mereka supaya ia tidak memberatkan mereka. Dia tidak seharusnya menyulitkan mereka dengan taklif-taklif yang berat sebelum mereka bersedia untuk menerimanya. Juga memberi perhatian yang teliti terhadap cara berbicara dengan mereka dan memperbaikan cara-cara penyampaian ini mengikut kehendak-kehendak keadaannya yang sesuai. Dia tidak seharusnya dikongkong oleh semangat yang berkobar-kobar dan kegairahan yang terburu-buru hingga melampaui batas hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan semua langkah-langkah tersebut atau lainnya. Selanjutnya, tafsir Al-Misbah. Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu, kini diperintahkan lagi untuk mengajak siapapun agar mengikuti pula prinsip-prinsip ajaran para nabi dan pengumandang tauhid itu. Ayat ini menyatakan, wahai Nabi Muhammad, serulah yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam, peringkat dan kecenderungannya. Jangan hiraukan cemoohan dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan usahamu dan usaha mereka pada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalannya. Dan dialah saja juga yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk. Selanjutnya, tafsir Mukhtasar. Dengan cara yang sesuai dengan keadaan objek dakwah, pemahaman dan ketundukannya melalui nasihat yang mengandung motivasi dan peringatan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik dari sisi perkataan, pemikiran, dan pengondisian. Sejatinya, Rabbmu lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Karena itu, jangan sia-siakan dirimu dengan kesedihan yang mendalam atas mereka. Kemudian, ketiga, kesimpulan dari makalah ini, tafsiran surat An-Nahl ayat 125, yaitu tujuan dakwah karena Allah dengan cara yang bijak, komunikasi yang baik, respon yang baik, dan tidak memaksa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.